Piala Afrika diundur, kabar baik bagi Milan. AC Milan tampaknya bakal segera mendapat kabar baik. Tak perlu khawatir kehilangan beberapa bintang mengingat Piala Afrika 2021 dikabarkan akan diundur. Piala Afrika dikabarkan bakal diundur hingga September 2022 mendatang. Berita tersebut telah berhembus selama beberapa hari terakhir, menyusul keraguan terkait logistik turnamen menyusul meningkatnya kasus COVID-19 tak hanya di benua tersebut, tapi juga di penjuru Eropa yang sederet pemain akan terbang dari sana untuk memperkuat negara masing-masing. Menurut kabar dari Sport Mediaset, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi terkait pembatalan turnamen tersebut. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA telah mengajukan AFCON digelar pada bulan September dan tidak dilangsungkan pada 9 Januari nanti di Kamerun sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pertemuan darurat antara SAF atau Konfederasi Sepak Bola Afrika di Doha menghasilkan keputusan tersebut untuk menghindari overlap antara Piala Afrika dan Piala Dunia yang akan digelar pada 3 Januari hingga 12 Februari di Qatar. Informasi tersebut tentu menjadi kabar positif bagi Rossoneri mengingat jika benar adanya maka Frankesi, Ismail Benenser, Fode Ballo-Touré akan tetap membela raksasa Serie A tersebut secara penuh musim ini. Sebelumnya Milan sempat khawatir akan kehilangan ketiga pemain tersebut selama beberapa pekan akibat turnamen tersebut yang di dalamnya terdapat pertandingan-pertandingan krusial yang mungkin bakal menentukan takdir mereka di Serie A musim ini. Berapa potensi pendapatan Milan saat pindah ke stadion baru? AC Milan diperkirakan akan memperoleh suntikan pendapatan yang besar saat dua raksasa Serie A tersebut pindah ke stadion baru dalam beberapa tahun ke depan. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa katedral dari studio Amerika Serikat, Populous merupakan desain yang dipilih untuk memenangkan proyek stadion baru Rossoneri. Desain tersebut terinspirasi dari Duomo dan Carilla Vittorio Emanuele. Kedua klub tersebut telah mempercayakan konstruksi rumah baru mereka pada mereka dan berharap bisa membukakan pada tahun 2027 mendatang. Terdapat kapasitas lebih dari 80.000 penonton di Stadion San Siro saat ini, namun angka tersebut akan diturunkan menjadi maksimal 65.000 penonton di stadion baru nanti. Akan ada lebih banyak kursi eksekutif ketimbang saat ini untuk menaikkan pendapatan dan diestimasikan dari 2027 mendatang, Il Diavolo Banamea bakal mampu memperoleh setidaknya 80 juta euro setara dengan 1,3 triliun per tahun dari stadion baru tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi suntikan besar bagi dua raksasa Serie A tersebut untuk mengejar ketertinggalan mereka dari tim-tim papan atas Eropa lainnya yang selama ini sudah mandiri dengan memiliki stadion sendiri. Usai mendapat lampu hijau dari Dewan Kota Milano dan memilih pemenang proyek tersebut, kini Milan tentu berharap proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai tepat pada waktunya. Pioli yakin manajemen bakal berjuang keras perkuat Milan Januari ini. Bos AC Milan Stefano Pioli yakin manajemen akan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperkuat tim pada bursa transfer Januari mendatang. Calcio Mercato merupakan salah satu sumber yang menyebutkan bahwa manajemen Rossoneri saat ini tengah fokus dalam upaya mereka merekrut bek tengah yang akan menggantikan Simon Kjaer yang tengah cedera dan harus menepi hingga akhir musim nanti setelah mengalami kerusakan ligamen pada lututnya. Namun raksasa Serie A tersebut kemungkinan juga akan merekrut penyerang baru. Pioli lantas berbicara kepada reporter yang berkumpul di ruang konferensi pers di Milanello sebelum pertandingan Serie A melawan Empoli yang berakhir dengan kemenangan 4-2 untuk Milan tersebut. Di antara topik-topik menarik yang ditanyakan kepada Pioli adalah harapannya terhadap bursa transfer musim dingin nanti. Level liga ini tinggi, terdapat banyak tim yang bisa meraih kemenangan beruntun dalam jangka panjang. Kami adalah salah satu dari tim-tim ini. Kami harus bertekad meraih 6 atau 7 atau 10 kemenangan secara beruntun, ujar sang manajer sebagai dikutip dari Milan News. Kami harus memainkan sepak bola kami dengan harapan pada tahun 2022 pemain-pemain saya sehat. Sementara untuk bursa transfer, klub selalu bekerja dengan baik di Januari. Jika kami bisa memperkuat skuad, kami akan melakukannya. Selain bek tengah, Rossoneri dikabarkan bakal mendatangkan penyerang baru Januari mendatang jika ada peluang terbuka. Tak ada Caldara dalam daftar target bek tengah Milan. AC Milan tengah dikaitkan dengan sejumlah bek tengah jelang bursa transfer Januari ini, namun ternyata tidak ada nama Mattia Caldara dalam daftar target mereka. Tugas utama Rossoneri Januari mendatang adalah menemukan bek tengah baru yang bisa didatangkan dan menutup absennya Simon Kjaer. Dan terdapat beberapa pilihan yang saat ini mereka pertimbangkan.
Kier sendiri bakal dipaksa melewatkan sisa musim ini akibat masalah ligamen yang memerlukan operasi, sehingga Il Corriere della Sera memberikan konfirmasi bahwa Milan harus menjelajah pasar musim dingin nanti untuk mendatangkan bek tengah baru. Nama pertama dalam daftar target Rossoneri adalah Sven Botman dari Lille, tetapi ia memiliki bandrol 30 juta euro atau 480 miliar menyusul usia dan potensinya. Sementara itu, profil Nikola Milenkovic dari Fiorentina dan Malang Sarr dari Chelsea juga tengah dipantau dengan seksama. Kendati demikian, fans nampaknya bisa menutup harapan Caldara yang tengah menjalani masa pinjaman bersama Venezia berakhir lebih awal meskipun pilihan tersebut bakal menjadi yang paling terjangkau lantaran langkah tersebut dianggap tak memberikan solusi. Caldara sendiri saat ini tengah dipinjamkan ke Venezia setelah terpuruk bersama Milan sejak kedatangannya ke klub. Kini, ia perlahan-lahan mulai menemukan performa terbaiknya, sehingga bukan hal yang bijak menariknya ke San Siro lebih awal dari yang sebelumnya disepakati dan mengganggu momen kebangkitannya sekarang ini. Takdir Pellegrini bisa ubah segalanya. AC Milan dikabarkan memiliki 3 striker dalam daftar target mereka, namun takdir Pietro Pellegrini tampaknya dapat mengubah segalanya. Defisiensi lini serang Rossoneri mulai membuat manajemen raksasa Serie A tersebut khawatir dan mereka mungkin akan memilih melakukan investasi untuk memoles area tersebut. Zlatan Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun dan Oliver Giroud berusia 35 tahun. Sementara Pietro Pellegrini belum meyakinkan sehingga Calcio Mercato menyebutkan bahwa perubahan mungkin akan terjadi di tubuh Milan dalam waktu dekat ini. Kepergian pemain pinjaman dari AS Monaco lebih awal dari kesepakatan sangatlah mungkin, mengingat rival Serie A Genoa dan Torino tertarik meminangnya sehingga masa pinjamannya mungkin akan dihentikan 6 bulan lebih cepat, dan saat striker bukan prioritas untuk bursa transfer Januari, Il Diavolo memilih rencana tersebut musim panas nanti. Julian Alvarez dari River Plate merupakan target Rossoneri, pun demikian dengan Juventus, yang berupaya mengalahkan mereka dengan mengambil langkah Januari nanti. Mungkin untuk merekrutnya musim panas mendatang dan membiarkannya bertahan di Argentina untuk berkembang lebih jauh. Kendati demikian, beberapa klub Spanyol dan Jerman siap maju dan menawarkan nominal besar untuk meyakinkan River Plate agar bersedia menjualnya. Dalam beberapa hari terakhir, Paolo Maldini telah ditawari Randal Kolo Muani yang kontraknya bersama Nantes akan berakhir Juni mendatang, namun Il Diavolo ingin mempelajarinya dengan tenang dan memutuskan kembali setelahnya. Beto dari Udinese juga masuk dalam daftar target dengan klub Pozzo harus membayar tebusan 10 hingga 13 juta euro atau 160 hingga 208 miliar untuk mempermanenkan statusnya dari Portimonense. Dan Milan akan memantaunya dengan seksama hingga akhir musim ini dan kemudian memutuskan apakah akan mengajukan tawaran. Bagaimanapun segala upaya mereka bakal bergantung pada takdir Pellegrini di klub.